Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kali ini kita masih di bab 7 bab lingkaran. Nah, kita berada pada pembahasan terakhir, yaitu menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, kita sudah bahas semua, mulai yang pertama mengenal lingkaran, bagaimana menentukan hubungan antara sudut S dan sudut keliling, bagaimana menentukan panjang busur dan luas juring, kemudian bagaimana mengenal garis singgung lingkaran, bagaimana menentukan minggu lalu bagaimana menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, dan sekarang kita berada pada poin 6, yaitu menentukan garis singgung persekutuan dalam. Kalau kemarin persekutuan luar, sekarang persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu bahwa ini contoh dari garis singgung persekutuan luar. Nah, ini juga bisa garis singgung persekutuan luar. Nah, kemudian ini contoh dari garis singgung persekutuan dalam ya. Jadi dia ke dalam arahnya. Nah, bisa begitu, bisa juga begini. Ini juga contoh dari garis singgung persekutuan dalam. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, untuk menentukan panjang P dan Q, nah, untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan P dan Q yang ini ya, ini kita misalkan garis P dan garis Q. Nah, kita mau cari yang ini, panjang yang F ke I, garis singgung persekutuan dalam. Nah, garis singgung FI menyinggung lingkaran P, FI menyinggung lingkaran P dan Q masing-masing tepat di satu titik. Nah, ini menyinggung di titik F dan menyinggung lingkaran Q di titik I. Nah, kemudian yang kedua, dari titik F dan P dapat dibuat jari-jari lingkaran P. Nah, F dan P dapat dibuat jari-jari lingkaran P sepanjang R1. Jadi kita misalkan ini sebagai R1 dan siku-siku dengan FI, berarti dia siku-siku di sini dia membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yang kedua, dari titik I dan Q sama saja kita buat ini jari-jari sebagai R2. Nah, dimana garis Q ini atau jari-jari ini juga tegak lurus dengan FI, dia membentuk sudut siku-siku dengan FI. Nah, dari tiga informasi inilah ilustrasinya. Kemudian, nah, ruang garis FI tegak lurus dengan jari-jari PF dan QI. Ruang garis FI ini ya tegak lurus dengan jari-jari PF dan QI. Jadi dia siku-siku di sini, siku-siku juga di sini. Kemudian kita dapat memperpanjang garis PF yang ini ya, PF menjadi PZ. Nah, jadi nanti ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita perpanjang garis FP menjadi PZ itu sedemikian sehingga FZ-nya itu sama dengan R2. Nah, ini kita perpanjang sampai Z dengan jari panjang yang ini, FZ-nya itu sama dengan R2. Nah, kemudian yang ketiga, kemudian kita menghubungkan titik P, Q, dan Z. Nah, P, Q, dan Z. Nah, sehingga membentuk segitiga di PZ. Ya, yang ini ya, Q, P, dan Z. Jadi ini sudah membentuk segitiga. Nah, segitiga ini siku-siku di mana? Dia siku-siku di Z. Kenapa? Karena di F siku-siku, di sini juga otomatis dia siku-siku. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat, setelah kita lihat, nah, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Nah, jadi dari sini kita bisa cari nilai FI. Nilai FI itu, nah, bisa kita gunakan teorema Pythagoras. Kita cari nilai QZ. Kalau diketahui QZ sama dengan FI kan, dia sejajar, otomatis panjangnya sama. FI panjangnya sama dengan QZ. Jadi kita bisa pakai untuk mencari FI, kita bisa pakai QZ dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, bagaimana rumusnya? Ini teorema Pythagoras ya. Sisi miring ini, sisi miring yang depan sudut siku-siku. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi pendek kuadrat ditambah dengan sisi yang lainnya, dipangkat 2 juga, kuadrat juga. Nah, langsung saja. Nah, ini rumus Pythagoras, kita mainkan saja. Kalau yang ditanyakan PQ-nya otomatis ini ditambah ini.
Kalau ditanyakan FI-nya ZQ-nya otomatis ini dikurang ini kuadrat. Oke, langsung saja. Nah, yang ditanyakan PZ yang ini ya, PZ otomatis isi miring, yang ini PQ kuadrat dikurang dengan PZ kuadrat. Kita pindah koskan yang ini ya, PZ kita pindah ini kita pindahkan ke sini jadi negatif, jadi PQ kuadrat dikurang PZ kuadrat. Kemudian PZ kuadrat. Nah, PZ kuadrat yang ini, PZ kuadrat itu tidak lain itu R1 ditambah dengan R2, panjang yang ini ditambah dengan panjang yang ini. Jadi kita kuadratkan. Nah, diperoleh hasil lah PZ sama dengan PQ kuadrat ini ya, PQ kuadrat dikurang R1 ditambah R2 pangkat 2. Oke ya. Jadi panjang QZ itu yang ini, QZ sama dengan panjang FI. Nah, jadi panjang garis singgungnya yang itu FI ini, FI sama dengan QZ. Oke, contoh. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari yang 14. Nah, catat yang diketahui jari-jari 14 cm dan 4 cm. Nah, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut jika jarak antara kedua titik pusatnya adalah 30. Nah, kita tuliskan yang diketahuinya. Nah, kurang lebih gambaran seperti ini. Jari-jari yang besar ya ini yang 14, kemudian yang pendek itu 4 cm. Kemudian jarak dua lingkaran yang ini PPQ itu 30 cm. Ditanyakan apa ini? Garis singgung lingkaran. Ya, ditanyakan D sama ya. Di sini saya misalkan D di sini garis sebagai garis singgung. Nah, jawab kita pakai rumus yang tadi, D sama dengan P kuadrat ini, P kuadrat dikurang R1 ditambah R2 pangkat 2. Oke ya. Jadi P nya ini bisa saja kita mau pakai huruf apapun itu bisa, yang penting kita paham. Nah, di sini PQ nya 30, P nya 30 cm, 30 kuadrat, kemudian dikurang 14 ditambah 4 pangkat 2, 30 kuadrat dikurang 14 tambah 4 itu 18 kuadrat. Kemudian 30 pangkat itu 900 dan 18 kuadrat itu 324. Ini kalau dikurang menghasilkan 576. Nah, akar dari 576 itu adalah 24. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya yang ini adalah 24 cm. Next, contoh kedua. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 24 dan jarak kedua pusatnya adalah 26. Nah, ini sebaliknya, garis singgungnya yang diketahui dan jarak pusatnya. Nah, jika salah satu jari-jarinya 6 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Jadi R yang satu yang ditanyakan, bukan garis singgung persekutuan luarnya. Nah, oke ya. Oke, langsung saja sama kita pakai ini ya. Kita fokus ke sini. Ini rumus Pitagoras tadi. Kemudian diketahui D itu panjang panjang garis persekutuan dalam 24 kuadrat. P itu jarak dua lingkaran 26 kuadrat dikurang R yang satu tuh, R nya 6, kemudian R yang satu tidak diketahui berarti kita tulis R. Nah, ini dioperasikan hasilnya 576, 26 kuadrat itu 676 dikurang 6 tambah R kuadrat. Nah, kita pindaraskan ini ke sini berarti dia positif, kemudian 576 ke kanan berarti dia negatif, otomatis 676 dikurang 576 itu sisanya 100. Nah, kemudian untuk menghilangkan kuadrat ini kita akarkan yang sebelah, jadi sisa 6 tambah R sama dengan akar 100. Akar 100 itu 10. Nah, sekarang sisa 6 kita pindahkan ke sebelah jadi negatif, berarti R sama dengan 10 dikurang 6, jadi R nya adalah 4. Nah, dari sini diketahui bahwa panjang jari-jari yang lainnya adalah 4 cm. Nah, jadi kita bisa variasikan ini rumus Pitagoras tergantung yang ditanyakan. Bisa D yang ditanyakan, bisa P yang ditanyakan, bisa R besar yang ditanyakan. Jadi tergantung soalnya nanti bagaimana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.